Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 18 Ramadan 1443 Hijriah dari Kompleks Masjid Nurul Ilmi Bikokoro. Menjelang maghrib buka puasa, saya akan membagikan tazkirah singkat mengenai rahasia tubuh. Siapa yang mengenali dirinya, tentu kelak dia akan mengenal Allah. Esensi yang pertama dari tubuh adalah darah, yaitu bersifat panas dan lembab. Nutrien-nutrien superior diambil melalui aliran darah menuju ke hati dan aliran darah pada umumnya. Itu esensi darah. Kemudian yang kedua, esensi lendir, dingin dan lembab. Pencernaan normal mengubah bentuk menjadi lendir, mukus, saliva, lendir lambung, dan usus. Pencernaan tak normal menyebabkan lendir berlebihan, manis, asam, tebal, tipis, dan lain-lain. Itu esensi tubuh. Yang kedua adalah esensi lendir, masyarakat muslimin. Kemudian yang ketiga adalah esensi empedu, panas dan kering. Cairan empedu normal terbentuk dalam hati, mempengaruhi darah dan bekerja dalam usus kecil. Esensi abnormal menimbulkan perubahan destruktif dalam cairan empedu, masyarakat muslimin. Kemudian esensi yang keempat dalam tubuh adalah esensi empedu hitam, dingin dan kering. Esensi normal mengalir dalam limfa kecil, darah, dan bercampur dengan esensi lendir. Esensi abnormal mengalir sebagai kotoran atau bercampur dengan darah dan cairan lain yang menimbulkan kondisi sakit. Ma'asyiral muslimin, begitulah tentang tubuh kita. Kemudian makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia itu dibagi atas dua macam, yaitu beresensi panas dan beresensi dingin. Ada disebut dengan garmi atau panas, dan mendinginkan disebut dengan sardi. Itu bahasa Persia. Ilmunya akan kita bagikan sebagai berikut. Daging dan ikan, daging domba, hati, daging ayam, telur, daging kambing, kambing jantan, dan ikan pada umumnya beresensi garmi atau panas. Susu dan sejenisnya, susu biri-biri, mentega, krim mentega cairan, itu bersifat panas. Sayuran dan sayur kacang-kacangan, bit, tanaman radis sejenis bit, bawang merah, lada hijau, lentil merah, lentil putih, kacang jogo, bawang prei, terong, kacang polong kecil, merica merah, merica hijau, biji wortel, labu siam. Itu beresensi panas. Kemudian buah-buahan yaitu persik, plum, limau, murbei, anggur merah kering, anggur hijau kering, zaitun, anggur segar, labu kuning, dan semua jenis buah-buahan yang dikeringkan. Kemudian biji-bijian dari biji kacang-kacangan, wijen, buah badam, kenari hijau, biji aprikot, kacang walnut, kacang cemara. Itu bersifat panas. Kemudian padi-padian, beras berbutir kecil, beras basmati, minyak wijen, minyak jagung, minyak kastroli, dan minyak lada. Minuman dari teh hitam dan kopi bersifat panas. Kemudian daun-daunan, tumbuhan hijau, kayu manis, jahe, cengkeh, kacang polong, Asia, jahe, biji seledri, biji anis, tanaman kunyit, bubuk kari, campuran, itu bersifat panas. Kemudian lain-lain, madu, gula batu, semua makanan yang mengandung gula, garam, dan semua obat modern itu bersifat panas, ma'asyiral muslimin. Lalu yang sardi bersifat dingin, yaitu daging kelinci, daging kambing betina, daging sapi. Kemudian susu dan sejenisnya, susu sapi, air susu ibu, susu kambing, mentega, susu mentega, keju kering, dan margarin. Sayuran dan kacang-kacangan, selada, seledri, kecambah, labu hijau,
bayam, kol, kacang okra, kembang kol, kentang putih, kentang manis, wortel, mentimun, kacang kedelai, tomat, lobak, kacang polong, kacang-kacangan pada umumnya. Buah-buahan meliputi melon, pir, kelapa, buah ara, pisang, dan delima. Biji-bijian berupa kacang-kacangan tak ada. Padi-padian berupa beras merah, beras berbutir tebal. Minyak berupa minyak bunga matahari dan minyak kelapa. Minuman teh hijau, daun-daunan tanaman hijau, ketumbar kering, tanaman dil, pohon pacar, lain-lain gula murni, cuka, makanan yang pahit, makanan yang masam. Ma'asyiral muslimin, begitu dulu. Ini ada pelangi kelihatan di sana pas mau buka. Begitulah sifat nilai-nilai metabolik makanan dan sifat-sifat esensi tubuh. Lain waktu kita bahas, kita mau buka puasa dulu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.